Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir hamah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, dan insyaallah ini termasuk majelis ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang tidak terasa nikmat yang Allah berikan seakan-akan tidak terhitung, kurang terhitung, sehingga menghalangi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta, tempat kita berlindung, ya, dan tempat kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, doa-doa kita termasuk bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada beberapa kemuliaan dan keutamaan dan kemuliaan dari doa itu sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah doa termasuk ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina-hina. Jadi donga niki termasuk ibadah kepada Allah. Dan alhamdulillah panjenengan sama berpengalaman dalam hal ibadah kepada Allah, ya. Artinya semakin kita usia banyak ibadah kepada Allah, insya Allah doanya semakin makbul. Ya, alhamdulillah termasuk di sini banyak mbah-mbah, ya. Insya Allah mbah-mbah niki luwih khusyuk nek salat nggih. Nggih napa mboten Bu? Nggih. Kan utang-utang mboten emot oleh ibadah nggih. Oh mboten, alhamdulillah, masyaallah. Nggih. Jadi mbah-mbah ini doane niki masyaallah. Jadi kita yang muda-muda ini seringkali minta doa ke panjenengan supados diparingi sukses bahagia dunia akhirat. Seorang anak minta doa kepada ibunya, seorang cucu minta doa kepada neneknya dan ibunya, masya Allah. Kalau yakin panjenengan sing gak ada cucu, dungan wis macam-macam, ya Allah, paringi cucu sehat, ngoten nggih. Paringi selamat, lara titik bingung mboten? Bingung. Ya saya bingung. Boten saged tilem, mangke semewok tangi pisan. Maka kita doa kepada Allah, kepada anak cucu kita agar diparingi bahagia dunia akhirat. Pun jaluk dunia tok wis sugih ya Allah, ana mobil motor dan sebagainya. Akhiratnya lagi. Nah, mboten angsal sing sae minta bahagia dunia akhirat. Dunia diparingi kenikmatan, kebahagiaan, akhirat diparingi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing paling donga yang harus kita minta kepada Allah, diparingi anak cucu kita bahagia dunia akhirat. Misalnya panjenengan pas sholat ke susu semua kayak gak butuh. Sedangkan kita butuh kepada Allah. Lek bingung disingkat non doa satu jagat, bahagia dunia akhirat. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku diperbanyak nek boten semerap donga apa bingung. Jadi dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku janjine Allah. Nah kemudian selanjutnya doa niku termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Ini Sunan At-Tirmidzi. Jadi mulia doa niku. Jenengan ibaratnya kita ngalem kepada Allah, titik-titik donga saya. Badhe teng jeding donga, gitu. Badhe medal griya donga, nggih. Mau sama donga medal griya. Oh, alhamdulillah. Nggih, lali badhe ora lali. Ngene mboten roto niki lali biasa. Nggih. Pun ibu-ibu sama pamit ke Pak Ai nggih. Nah, kecuali apa ya kalau liburnya bareng-bareng. Jadi walaupun ibadah baik kita pada kesempatan ini, kita majelis taklim ini, majelis zikir ini, izin pamit kepada pasangan kita. Itu Bapak ya Pak, kalau tak pengawasan. Derek boten, saya lihatan. Ya, boten dari gini saya itu yang berbicarane. Jadi boten. Dan buktikan hasilnya pada itu pengajian panjenengan tambah lemah lembut, tambah melayani suami. Sayang. Cukup pengajian tambah api. Tambah nerimo, tambah terus, tambah melayani sebagainya. Akhirnya tumbuh insyaallah. Jadi nah itulah kita salah satunya berdoa kepada Allah. Bahkan dalam ibadah pun kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk sholat jamaah 5 waktu, terutama laki-laki di masjid. Doa kepada Allah. Ya Allah, kalau nyuwun tahajudnya rutin tiap malam, doa kepada Allah. Ya Allah, kalau nyuwun sholat subuh berjamaah rutin, ya Allah di masjid musola niki, doa kepada Allah. Jadi ngoten, walaupun sepele doa kepada Allah. Kalau Allah sering kita minta, Allah tambah senang. Sebaliknya kalau kita sering minta pada manusia senang apa mboten? Boten, titik-titik jalur, rapotan nggih. Nggih. Kate jalan mesti dijaluri di tengah dalan. Tapi kepada Allah pundi-pundi kita minta kepada Allah, Allah tambah senang. Bahkan badhe teng WC kita minta pada Allah, Allah senang. Nggih. Artinya apa? Di mana-mana kita minta pada Allah. Jadi boten. Jadi ibadah niku, doa niku ada termasuk ibadah yang mulia. Dalam firman Allah disampaikan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jelas. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan doa niku disampaikan Allah murka. Allah bukan senang terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Berdasarkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Jadi siapa orang Jadi disampaikan dalam hadis, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Ibu-ibu walaupun masak waktu kentean gendis misalnya, kentean garam, minta pada Allah, ya Allah kula nyuwun garam. Tapi jauh menentok di teng warung. Nggih Bu nggih. Warung njaluk garam ya Allah, njaluk garam ya Allah, njaluk garam ya Allah. Apa yang delok Bu apa sampean? Nah, ngoten. Tetap teng warung walaupun minta pada Allah. Karena itu salah satu ikhtiar dan usaha. Bersyukur sakit jalan ke warung karena ada orang yang nggak bisa jalan ke warung, karena setru, karena linu-linu, karena samurat. Nah itu, lagi kita syukur pada Allah, buatan kalimat-kalimat yang kita sampaikan malah kurang. Hari-hari kita untuk syukur pada Allah, minta pada Allah. Kurang waktu, gampangannya.
Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah makna hadis di atas itu, yaitu barang siapa yang tidak meminta kepada Allah maka dia akan murka. Begitu pula sebaliknya, Allah itu sangat senang apabila diminta hambanya. Kemudian yang keempat, ini saya, doa itu mampu menolak takdir Allah. Nah, ini doa itu mampu menolak takdir Allah. Berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ya. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Sunan At-Tirmidzi. Ya. Kadang seseorang itu mengalami suatu musibah. Aku kok ini terus yo, kan biar ini ya, misalnya doa ke Allah, minta apa yang kita inginkan. Ada yang tidak punya anak selama 8 tahun, 10 tahun, doa kepada Allah. Jadi kan wonten kisah ini mungkin dia tidak punya anak selama kurang lebih 8 tahun, dia kedatang pada seorang syekh, disuruh minta pada Allah, kalian istighfar si kuata, astagfirullah, astagfirullah, oh si kuata. Dan alhamdulillah diparingi anak. Minta anak yang kedua, datang lagi kepada saya, minta sarannya apa lagi? Kalian istighfar lagi, kalian doa kepada Allah. Alhamdulillah istighfar, kalian doa, diparingi malih sampai anaknya kata 5 atau berapa mata. Padahal sudah lama mata gak ada pun. Nah itu bisa menolak takdir. Insya Allah mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan juga Syekh Utsaimin, ya, ditanya, kita yang sering mendengar orang berdoa, ya Allah, kami tidak memohon akan takdir kami dirubah, akan tetapi kami minta kelembutan dalam takdir. Ya. Apakah doa tersebut dibolehkan? Ya, doa lamatan itu dilarang dan haram, sebab doa bisa merubah takdir seperti yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Ya. Jadi walaupun kehidupan kita katakanlah sederhana atau bagaimana, tetap doa pada Allah. Ya Allah, paring Allah harta yang kata lan barokah, misalnya ngoten nggih, amin nggih. Andai kata di dunia belum dikasihkan, karena doa kita Allah ngasihkan singgasana di surganya kelak. Dipan emas ya, permadani ya, masya Allah. Sungai susu tinggal minum, sungai madu tinggal minum, baru satu bas nggih. Jadi ngoten. Susu apa wonten susu kambing wonten insyaallah nggih, surga nggih. Tapi bukan berarti, oh aku tidak mau bisa susu kambing besok di surga. Oh, kaki kesehatan nih gue. Jadi kemudian selanjutnya yang kelima adalah orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Boten pun donga. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan berdoa, dan orang yang paling bakhil pelit adalah orang yang bakhil terhadap salam. Nah, jadi berdoa ini termasuk kekuatan kita, tidak mengandalkan kekuatan pribadi. Wah, aku sih so, wah aku sih pacuran, kok kuat tenaga kembali mau dijawab. Ketika orang menganggap dirinya kuat melarikan Allah, lah ini suatu saat bisa lemah. Kita niki kuat terbatas, kekuatan itu pun dari Allah. Jadi baik terhadap hewan pun, misalnya kucing gregetne, misalnya nyolong iwak PT ya, ndak diingai meneng tuane nggih. Terus ndase dijupuk, dodo mentok dijupuk, ndak ketuman ya. Akhirnya jumpai ke nendang kucing sampai mencelat misalnya ngoten. Memang kucing ndak bisa balas, tapi yang balas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nendang tadi entah 1 tahun, 2 tahun lagi kakinya bisa lumpuh. Gini betul. Nauzubillah min dzalik. Lalu itu maka akan ada balasannya. Seseorang pun penguasa yang zalim, katakanlah seorang pemimpin ya, terutama sekarang yang terjadi tentang Israel ini, Zionis Israel yang zalim. Ya, kedolimannya luar biasa. Dalam sejarah baru kali ini kedahsyatan pembantaian yang dilakukan oleh Zionis tentara Israel di Gaza. Bagaimana tidak, hampir 20.000 sing pejam. Dibom lari si bayi di pantai ini. Ibu-ibu tasik hamil ditusuk sampai meninggal. Bayangkan kalian itu anak kita. Bayi lo tasik hamil itu ditusuk yang wetenge kali Israel sampai pecah.
Rumah sakit itu dijogo, ndak boleh keluar dari rumah sakit. Lek keluar dari rumah sakit ditembaki sampai mati. Sehingga yang terjadi rumah sakit kurang oksigen, rumah sakit wonten anestesi mati rasa niku, rumah sakit kekurangan air karena airnya dihancurkan. Niku kejame tiyang manusia niku wau. Tapi apakah Allah diam? Tidak, semua ada perhitungannya. Siksaan Allah lebih keras daripada yang apa mereka lakukan kepada saudara kita di Palestina. Nah, itu termasuk kezaliman. Dan apa yang kita lakukan? Perbanyak doa. Lek saged guys, qunut nazilah salat 5 waktu. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin di Palestina. Subuh sampai imami kali qunut nazilah, minta doa kepada Allah agar Palestina diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten. Kita niku donga untuk diri sendiri baik, tapi donga untuk orang lain juga baik sae-sae. Karena apa? Doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya, kepada saudaranya yang tidak diketahui oleh dia, insya Allah doa itu makbul. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ngoten. Pun bosen-bosen donga untuk diri sendiri atau donga kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berdoa. Barang siapa yang meninggalkan doa berarti menentang perintah Allah, dan barang siapa yang melaksanakan berarti telah memenuhi perintahnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi masya Allah, salah satu contoh itu Bapak anak-anak kecil di Palestina bisa ukuran imam dengan semangatnya berani di luar biasa. Di tentara Yahudi Israel itu betul-betul sampai dilempari batu, tiap yang dilempari batu betul-betul. Karena apa? Dalam semangat mereka yang ditakutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika mereka di penjara tangannya dicuklek, ditendang, disetrum dan lain-lain. Itu sadis yang Zionis. Oleh karena itu kita di sini niku sambil berdoa, sambil boikot produk-produk Yahudi. Jadi MUI niku sampun mengeluarkan fatwa memboikot produk-produk Yahudi. Semerap nggih napa produknya? Ibu-ibu semerap? Napa produk Yahudi? Napa? Nestle. Panjenengan tumbas-tumbas wonten merek Nestle mboten usah. Kemudian termasuk Danone, Aqua niku nggih. Ya alhamdulillah saniki sangat tinggi nggih. Kemudian wong malih Lion tulisannya nggih. Lah niku termasuk mboten asal. Nggih. Lan kathah kemudian KFC. Lah ibu sering ke KFC mboten? Oh mboten nggih. Foto PKE. Lah niku termasuk produk Yahudi. Starbucks niku termasuk ketoke keren, tetapi itu produknya untuk membantu membantai malahan umat muslim di Gaza. Dan alhamdulillah setelah diboikot oleh umat Islam 50% anjlok sahamnya. Dan Israel mengalami kerugian yang besar. Jadi dan mereka berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memboikot, dan termasuk boikot dalam artian Mujahidin Palestina. Abu Ubaidah menyebutkan kita ini disebut orang-orang Indonesia ashabul aqlam. Ashabul aqlam itu apa istilahnya? Sahabat pena. Jadi tiang-tiang Indonesia itu istilahnya membombardir Israel dengan Instagram, teng Facebook, ilok-ilok nih lah gampangannya, dikata-katai. Akhirnya mereka stres terhadap netizen Indonesia nih. Wow. Jadi monggo kita sekalian
napa saling mendoakan nggih antara satu dengan yang lainnya. Jadi donga kita niku Pak Bu saged jadi makbul ketika kita berdoa untuk diri kita dan juga saling mendoakan orang lain. Jadi lisan ini pun nganggur mendoakan orang lain walaupun berat. Misalnya awak dewe ini kita sik maame kalian tempe kalian tahu. Dongakno tanggane sing enak-enak ya Allah, mugi tanggoku mangane wak sapi wak pete sing bergizi. Niku saged napa mboten? Bu. Abot aku dimangan tempe dimangan sing enak. Oh enak men. Lah niki ati kita tasih kata kotorane berarti lek durung ikhlas durung plong ndongaaken tiyang lintu ndongaaken tanggane secara ikhlas berarti tasih banyak bintik-bintik makanya kata istighfar. Ya Allah mugi-mugi tanggo kula niki sing gak boten kedah rumah atau rumah yang tasih reot perbaguslah ya Allah. Misalnya ngoten sing saya tingkat 5 ta misalnya ngoten lho contone pun oleh tasih abot ya berarti kita masih ada bintik-bintik tidak ikhlas. Nggih. Padahal ketika kita berdoa ngoten niku nggih, niku malaikat ndongaaken kita pisan. Oh nggih Bu, kangge panjenengan nggih ganti ngoten, mugi-mugi panjenengan diparingi rezeki. Oh ngoten malaikat doakan baliknya. Nggih, jadi ngoten. Sami kita ndongaaken anak tangga misalnya kok mulai luar biasa. Wangku panjenengan duwe pencit durung dipanen dientek ning dhisik misale ngoten nggih. Wonten ngoten niku. Wonten. Dongaaken ya Allah paringi anak saleh niku ya Allah. Nggih. Oh saged. Mboten napa-napa. Jadi tidak hanya mendoakan secara duniawi tapi juga akhlakipun. Akhirnya apa malaikat? Nggih Bu, mugi-mugi cucune panjenengan nggih saleh pisan. Niku malaikat ngoten. Nggih, jadi mboten rugi berdoa untuk diri kali orang lain. Sanggup nggih saling mendoakan nggih. Mugi-mugi panjenengan paringi rezeki kang lancar, sehat, barokah, bahagia dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa ni'mata ila arwahina min kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.